Jadi Malaysia ini ibaratkan lumbung emas. Karena itulah banyak orang-orang dari luar negeri yang bekerja di Malaysia, guys. Yo, halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. What's up, apa kabar semuanya? Dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu tentunya guys ya. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai Malaysia lagi guys. Jadi aku tidak akan pernah bosan ya untuk membahas mengenai Malaysia, karena negara Malaysia sudah aku anggap menjadi negara kedua aku guys ya, walaupun aku itu tidak dianggap. Oke guys, jadi konten kali ini aku akan membahas kenapa rakyat Malaysia itu lebih makmur daripada rakyat Indonesia. Padahal negara Indonesia itu ya banyak sekali kekayaan alamnya guys ya. Jadi setelah aku telusuri, aku cari penyebabnya, akhirnya aku menemukan jawabannya guys. Tapi sebelum video ini kita lanjutkan, buat teman-teman yang baru saja berkunjung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini supaya channel ini bisa berkembang lagi guys. I haven't seen you in a while. I never thought you'd be so wild. Oke guys, jadi bukan maksud aku sengaja untuk membanding-bandingkan antara Indonesia dan Malaysia, tetapi ini hanya untuk berbagi ya, berkongsi cerita. Jadi begini guys, tentunya kita sudah tahu bahwa orang Indonesia itu banyak sekali ya, banyak sangat yang bekerja di Malaysia ini. Dan bukan orang Indonesia saja yang banyak bekerja di Malaysia ini guys, bahkan dari negara lain ya, seperti dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Myanmar ya juga banyak yang bekerja di Malaysia ini. Itu membuktikan bahwa negara Malaysia ini sangat maju sekali guys ya. Jadi Malaysia ini ibaratkan lumbung emas. Karena itulah banyak orang-orang dari luar negeri yang bekerja di Malaysia guys. Oke guys, kita balik lagi kepada cerita yang mau kita bahas tadi, kenapa rakyat Malaysia lebih makmur daripada rakyat Indonesia. Oke guys, kita bahas dulu mengenai mata uang antara Indonesia dan Malaysia. Jadi kalau mata uang Indonesia itu paling besar adalah Rp100.000. Jadi kalau Malaysia, mata uang terbesar adalah 100 ringgit Malaysia guys. Jadi hampir sama guys ya. Jadi kalau Rp100.000 itu bandingannya dengan 100 ringgit Malaysia. Dan begitu juga uang Rp50.000. Kalau di Malaysia itu uang 50 ringgit Malaysia guys. Jadi sama itu nilainya guys ya. Tapi Indonesia itu mata uangnya lebih banyak nolnya, tetapi Malaysia lebih banyak nilainya. Oke guys, jadi kalau kita mau mendapatkan uang ini ya, uang 100 ringgit atau Rp100.000, kita harus bekerja dulu guys. Setuju gak? Ya setuju lah ya kan, kalau kita nggak kerja dari mana datang uangnya. Jadi kalau mengenai pekerjaan, kalau di Indonesia itu kalau bekerja yang paling rendah itu gajinya Rp50.000, ada juga yang Rp100.000, ada juga Rp150.000, bahkan ada Rp200.000. Itu bekerja sebagai buruh ya, atau kita bekerja sama bos. Dan begitu juga ya kalau di Malaysia, kalau kita bekerja sama bos atau menjadi buruh, itu gajinya kira-kira Rp50, ada yang Rp70 ya, ada yang Rp100, ada yang Rp150, bahkan sampai Rp200 guys. Tapi kita nak bahas ya yang gaji Rp100.000 dan gaji Rp100 Malaysia guys ya. Oke guys, jadi aku akan bahas langsung ya kenapa rakyat Malaysia lebih makmur daripada rakyat Indonesia. Yang pertama itu adalah bahan makanan guys, atau bahan dapur ya. Seperti beras, kalau di Indonesia itu harga beras ya 10.000 per kilo. Jadi kalau kita bekerja di Indonesia, kalau gaji kita Rp100.000, kalau kita belikan beras 10 kilo, itu harga berasnya Rp100.000. Uangnya selesai guys. Sudah tidak bisa menabung atau menyimpan uang ya. Tapi kalau kita bekerja di Malaysia, gaji Rp100, kalau kita belikan beras 10 kilo, itu harga beras 10 kilo Rp26 sampai Rp30 guys. Jadi kita buat saja lah Rp30 ya, Rp30 ke Malaysia harga berasnya. Berarti masih ada belen Rp70 guys. Jadi Rp70 itu bisa kita simpan uangnya. Jadi disitulah membuat orang Malaysia itu lebih makmur guys. Jadi begitu juga dengan harga gula guys. Kalau di Indonesia itu harga gula itu Rp11.500, bahkan sampai Rp12.000. Tetapi kalau di Malaysia harga gula itu cuma Rp2.85 guys. Jadi jauh sekali harga gula di Malaysia ini murahnya guys ya.
itu kalau 2 ringgit 85 sen kalau kita hitung dengan uang rupiah itu 9.000 rupiah guys. Sedangkan di Indonesia harga gula itu 12.000. Dan begitu juga barang-barang lain ya, itu kalau di Malaysia lebih murah. Seperti minyak masak atau minyak makan itu lebih murah daripada Indonesia guys. Nah itu yang pertama guys ya. Oke, jadi yang kedua itu harga minyak atau harga bahan bakar kendaraan guys. Jadi di Malaysia ini ya harga minyak itu lebih murah daripada Indonesia guys. Jadi kalau minyak petrol atau minyak bensin kalau di Indonesia itu guys harganya ya 7.650 rupiah ya, itu minyak boleh dikatakan petrolite. Kalau di Malaysia itu RON 95 ya. Sedangkan di Malaysia ya harga minyak petrolite ya itu atau minyak RON 95 baru 1 ringgit 78 sen. Jadi jauh sekali perbedaannya guys ya. Dan begitu juga harga minyak Pertamax. Kalau di Indonesia ya minyak Pertamax itu harganya 9.000 rupiah. Kalau di Malaysia ini kalau Pertamax itu namanya apa ya? RON 97. Harganya baru 2 ringgit guys. 2 ringgit 8 sen itu uangnya cuman 7.000 rupiah. Ya. 7.000 rupiah. Kalau di Indonesia itu berapa? 9.000 rupiah ya minyak Pertamax. Jadi banyak sekali perbedaannya guys ya. Begitu juga minyak diesel ya. Kalau di Indonesia itu minyak diesel harganya 9.000 rupiah, 9.500 rupiah. Sedangkan di Malaysia harga minyak diesel cuman seringgit 96 sen. Kalau di rupiah kan cuma 7.000 guys ya. Disitulah membuat rakyat Malaysia itu lebih makmur daripada rakyat Indonesia guys. Itu yang kedua guys ya. Oke guys, kita bahas yang ketiga. Ini di zaman digital ini ya, kita harus menggunakan handphone. Jadi setiap orang itu menggunakan handphone. Jadi kalau untuk menggunakan handphone kita mempunyai top up ataupun kalau di Indonesia itu pulsa ya. Pulsa. Nah, begitu. Jadi kalau di Indonesia kalau kita isi pulsa 10.000 rupiah itu menjadi 12.000 rupiah guys ya. Nah, tapi kalau di Malaysia kalau kita beli top up ya atau pulsa 10 ringgit ya tetap 10 ringgit guys. Jadi disitulah kelemahan Indonesia guys ya. Jadi harganya itu lebih mahal. Padahal harga pulsa itu 10.000 tapi kalau kita beli menjadi 12. Kalau di Malaysia enggak guys. Kalau udah 10 ringgit 10 ringgit. Kalau kalau menjadi 12 ringgit itu boleh disaman atau boleh didenda oleh kerajaan Malaysia guys. Oke guys, jadi kita bahas yang nomor 4. Nomor 4 itu biaya berobat. Jadi kalau di Malaysia ini untuk warga Malaysia itu biaya berobat itu murah sekali guys, cuma 1 ringgit sudah boleh berobat ya. Begitulah kalau di rumah sakit umum ya. Tetapi kalau di Indonesia guys ya, bukan tidak ada itu berobat yang free, ada, tetapi tidak semua orang mendapatkan itu guys. Dan kalau ada pun ya itu adalah BPJS. BPJS itu dibayar guys 25.000 per bulan. Jadi kita harus bayar iurannya. Macam aku kan 4 orang, jadi 100.000 rupiah harus bayar per bulan guys. Kalau kita tidak bayar, makanya tidak boleh berobat gratis. Jadi macam itu guys. Oke, itu yang keempat guys ya. Yang kelima itu korupsi. Indonesia itu negara yang korupsi paling besar guys ya. Tidak seperti Malaysia. Kalau Malaysia aku tak tahu lah ya. Kalau di Indonesia itu guys baru ini menteri yang dipilih oleh Presiden Jokowi dalam 1 bulan 2 orang ditangkap oleh KPK. KPK itu adalah pejabat anti rasuah ya. 2 orang yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial. Yang teruknya ini guys ya, Menteri Sosial, dana Covid untuk rakyat yang miskin ya diberi pemerintah itu dikorupsinya guys. Itu sangat luar biasa ya. Tak punya otak itu yang korupsi itu ya guys ya. Ya betul. Baru ini ya dalam 1 bulan 2 menteri korupsi. Jadi menteri yang korupsi itu hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan keluarganya sendiri. Tapi apa akhirnya ya kan? Ditangkap ya, semuanya disita. Nah, jadi begitulah guys, di Indonesia itu korupsi yang paling besar. Korupsi berjamaah ya, bukan sholat aja yang berjamaah, tetapi korupsi berjamaah. Jadi disitulah membuat rakyat
Indonesia itu makin susah guys. Yang kaya makin kaya dan yang susah makin susah guys. Jadi akibat dari pejabat-pejabat yang korupsi itu, akhirnya rakyat Indonesia banyak yang susah guys ya. Tidak semakmur rakyat Malaysia. Jadi buat orang Malaysia ya, kalian harus bersyukur ya. Kalian harus bangga jadi orang Malaysia. Jadi aku bukan tidak bangga jadi orang Indonesia, aku bangga juga guys ya. Mungkin sekian dulu video ini guys ya. Kalau ada tadi tersilap cakap, kalau ada kata yang salah, aku mohon maaf ya. Jadi begitulah perkongsian cerita ini menurut pendapat aku saja guys ya. Tetapi begitulah apa adanya. Jadi buat orang yang baru saja berkunjung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Oke guys, jadi saya Ahmad Nazar undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye. Salam serumpun. I haven't seen you in a while. I never thought you'd be so wild. Things are moving way too fast. Why don't we slow down? Yeah.